Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijaya Surya Hadi. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ingin mempresentasikan tentang hasil observasi saya ke sekolah di SMA Negeri 3 Tambun Selatan yang berjudul Pemahaman Materi Teks Eksplanasi dalam Pembelajaran Menulis di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembelajaran menulis, yaitu Ibu Sutri SPD MPD. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada guru mata kuliah Bahasa Indonesia di SMA Negeri 3 Tambun Selatan, Bapak Edo Pramudia SPD MM. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan profil sekolah dulu. Saya observasi di SMA Negeri 3 Tambun Selatan, tepatnya di Jalan Geraha Prima, Kecamatan Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di sekolah tersebut itu lebih dikenal dengan sebutan Green School karena sekolahnya hijau gitu. Terus juga saya observasi dan mewawancarai kelas 11 IPS 3 dan mewawancarai guru Bahasa Indonesia yang bernama Bapak Edo Pramudia SPD MM. Kemudian sekolah tersebut berdiri dari tahun 2004 kalau nggak salah 2004, dan kemudian sampai sekarang akreditasi sekolah tersebut A dengan kepala sekolah bernama Bapak Sayoga SPDMM. Mungkin itu aja untuk profil singkat dari sekolah yang saya observasi. Kemudian masuk ke materinya tentang pembelajaran menulis, teks eksplanasi. Pembelajaran menulis teks eksplanasi. Pertama dari arti menulis dulu. Menurut Pranoto tahun 2004, menulis merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran di sekolah, khususnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Menulis merupakan suatu keterampilan yang dapat dibina dan dilatih. Kemudian pengertian dari teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan yang lainnya. Teks eksplanasi disusun dengan susunan yang struktur, terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Kemudian metode yang dipakai oleh guru tersebut adalah metode jigsaw, metode pembelajaran jigsaw. Metode tersebut yang berartikan pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok dan bertanggung jawab atas penguasaan materi pembelajaran yang ditugaskan melalui bagian yang ditugaskan untuk anggota-anggota kelompok. Nah, tujuan dari metode jigsaw ini adalah mengembangkan kreativitas kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, menguasai pengetahuan secara mendalam yang ingin menentukan mungkin mencari materi dan pembelajarannya sendiri. Di dalam metode jigsaw tersebut juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu mungkin lebih banyak banget di kelebihannya ya. Kelebihan itu ada siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dengan kelompok. Siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah, menerapkan bimbingan sesama teman. Yang keempat itu rasa harga diri siswa yang lebih tinggi, memperbaiki kehadiran, penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar, sikap apatis itu lebih berkurang, pemahaman materi lebih mendalam, meningkatkan motivasi belajar. Dalam proses belajar mengajar, siswa juga saling ketergantungan dalam hal positif bukan dalam hal negatif. Setiap anggota siswa berhak menjadi ahli dalam kelompok, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan kelompok lain. Siswa saling mengisi kekurangan satu sama lain. Terus di antara kelebihan-kelebihan itu pasti ada metode-metode pembelajaran yang dipakai oleh guru di sekolah, pasti punya kekurangannya. Nah, kekurangannya itu ada 5 kekurangan. Yang pertama itu keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa bingung dan pembelajaran kooperatif. Ini tipe jigsaw merupakan pembelajaran baru, jadi
ketika ada presentasi, bukan presentasi sih, ketika lebih guru mengelompokkan siswa per kelompok gitu, biasanya tuh siswa itu lebih sering bergerombol dengan teman-temannya, yang sehingga membuat kelas itu menjadi keadaan yang tidak sesuai maupun tidak kondusif lah. Terus jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam metode kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok tersebut akan macet. Terus yang ketiga itu siswa lemah dimungkinkan menggantungkan kepada siswa yang pandai. Jadi siswa yang lemah kemungkinan tergantung kepada yang pandai. Jadi mungkin gini, dalam kekurangan tersebut mungkin terdapat ya, mungkin siswa yang tidak mengerti itu hanya bergantung kepada siswa yang udah mengerti, berpikiran bahwa oh ya udah masih ada orang yang lebih pintar, jadi ya udah saya nggak usah ngerjain gitu. Mungkin lebih ke situ. Terus jika jumlah kelompok kurang akan menimbulkan masalah-masalah. Misalnya jika ada anggota kelompok yang membonceng dan menyelesaikan tugasnya pasif dalam diskusi. Jadi gini loh, misalkan dalam tugas kelompok itu kurang kerjasamanya gitu, pasti ada aja siswa yang di dalam kelompok itu pasif, terima jadi atau gimana pun caranya itu. Terus yang terakhir itu membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila ada penataan ruang yang belum terkoordinir dengan baik, sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat juga menimbulkan gaduh, serta butuh waktu persiapan yang matang sebelum model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan penataan dari metode ini yang diterapkan oleh guru kepada siswa itu belum baik, jadi bisa jadi tuh penerapannya itu nggak sempurna dan masih ada kekurangan di dalam situ. Nah terus di dalam observasi itu saya juga waktu itu saya datang pagi-pagi, tapi saya baru bisa masuk kelas itu jam 10.30 sampai jam 12. Itu sekitar 4 kali 45 menit kalau nggak salah, 4 kali 45 menit kalau nggak salah ngitung ya, dengan materi ajar yang itu yang tadi kembali tuh teks eksplanasi. Dan memang ada juga beberapa pertanyaan-pertanyaan sih yang saya ajukan juga kepada guru, yaitu yang pertama itu gimana kondisi kejadian-kejadian ketika pembelajaran menulis teks eksplanasi dalam kelas. Yang saya tanyakan mungkin kejadian-kejadian tersebut yang saya tanyakan itu ketika saya tidak ada di dalam kelas gitu, dan guru itu menjawab ya kondusif, kelas itu kondusif, dan ya mungkin sebagian besar siswa mengerti bagaimana cara menyusun, menulis, dan konsep-konsep dari teks eksplanasi. Tapi ada beberapa juga siswa yang masih kurang mengerti dan masih tetap dibantu, dibimbing oleh guru maupun teman-teman yang mengerti. Dan guru tersebut juga Bapak Edo Pramudia SPD MM itu memberikan sesi diskusi di luar pembelajaran, di luar jam belajar, untuk berdiskusi tentang materi-materi yang sudah dipelajarkan sebelumnya. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Paling simpulan dari saya ya gimana ya simpulannya. Pokoknya simpulan dari saya ya, menulis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, dan sedangkan model pembelajaran yang dipakai guru di sekolah itu terkadang memang kurang efektif dan harus dibenahi lagi, karena pasti setiap model pembelajaran punya kelebihan dan kekurangan. Terus saran untuk kedepannya, untuk pembelajaran kedepannya, semoga lebih kondusif, lebih tertata, lebih rapi lagi, dan pastinya ya lebih bagus lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Paling itu aja sih untuk materi yang saya sampaikan tentang pemahaman materi teks eksplanasi dalam pembelajaran menulis di SMA Negeri 3 Tambun Selatan. Udah itu aja, karena udah kepanjangan, saya haus minum dulu ya.